Ketika kita meninjau chart trading dan melihat garis support dan resistance, kita sedang melihat lebih dari sekedar garis horizontal yang menandai level harga tertentu. Garis-garis ini adalah hasil visual dari interaksi antara pembeli dan penjual, sebuah pertarungan antara ketakutan dan keserakahan, harapan dan kekecewaan. Setiap titik di mana harga berbalik atau menahan diri menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana persepsi kolektif pasar berubah dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan trading. Pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa level-level ini terbentuk memberikan wawasan berharga, memungkinkan trader untuk memprediksi dengan lebih baik bagaimana harga mungkin akan bereaksi ketika mendekati level tersebut di masa depan. Namun, untuk benar-benar memahami dan memanfaatkan dinamika ini, diperlukan pengetahuan dan praktek yang konsisten. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan trading atau ingin mendalami lebih jauh tentang psikologi di balik support dan resistance, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Di sini, kami menyediakan tutorial lengkap untuk trader pemula, membantu Anda membangun fondasi yang kuat dalam trading. Dan kini, mari kita lanjutkan kembali. Ketika kita berbicara tentang support dan resistance dalam trading, kita tidak hanya membahas tentang garis sembarang yang muncul di chart. Di balik garis-garis ini terdapat cerita psikologi pasar yang kompleks. Memahami dinamika ini dengan pendekatan teknikal bisa memberi trader keunggulan kompetitif. Di level zona support, ada persepsi kuat di antara trader bahwa harga saat ini mewakili nilai yang dianggap masuk akal. Ketika harga mendekati level ini dan tidak menembus ke bawah, ini menandakan bahwa demand atau permintaan melebihi supply, yaitu penawaran. Ini seringkali mendorong harga untuk berbalik naik. Sebaliknya di zona resistance, saat harga mendekati level resistance dan tidak mampu menembusnya, ini menunjukkan bahwa supply melebihi demand. Ini bisa menjadi zona di mana trader memilih untuk mengambil keuntungan, dengan ekspektasi bahwa harga kemungkinan akan berbalik turun. Dan ketika mereka memutuskan untuk mengambil keuntungan, demand berkurang karena banyak trader yang keluar dari pasar setelah mengambil keuntungan, dan mengakibatkan harga berbalik arah untuk turun, karena peminatnya sudah berkurang. Volume trading dapat berfungsi sebagai konfirmator utama untuk support dan resistance. Jika kita melihat peningkatan volume saat harga mendekati support atau resistance, ini bisa diartikan sebagai konfirmasi kekuatan level tersebut. Disinilah fungsi osilator, yang berfungsi untuk representasi volume sentimen pasar. Apakah trader berminat untuk lanjut dengan harga tersebut, atau berkurang dengan harga tersebut? Pola candlestick bisa memberikan petunjuk penting tentang bagaimana harga mungkin bereaksi terhadap support atau resistance, dan merupakan titik kunci bagi Anda untuk membuat analisa awal bahwa apakah akan terjadi pembalikan harga ketika harga menyentuh titik support atau resistance. Yang pertama, bullish pin bar di support. Jika candlestick dengan ekor panjang muncul di level support, ini bisa menunjukkan penolakan pasar terhadap level harga yang lebih rendah. Yang kedua, bearish pin bar di resistance. Sebaliknya, candlestick dengan ekor atas yang panjang di resistance mungkin menandakan bahwa harga kesulitan untuk naik lebih lanjut.
Meskipun psikologi trader adalah pendorong utama di balik pembentukan support dan resistance, indikator teknikal dapat digunakan sebagai alat bantu. Jika RSI berada di zona overbought saat harga mendekati resistance, atau di zona oversold saat mendekati support, ini bisa menjadi tanda tambahan bahwa pembalikan harga mungkin akan terjadi. Ketika histogram menunjukkan pembalikan arah dan persilangan kedua garis indikator MACD, ini bisa menjadi pertanda pembalikan harga, hanya dengan syarat bahwa indikasi untuk pembalikan arah menjadi tren ke atas terjadi ketika persilangan kedua garis indikator terjadi di bawah garis nol, dan demikian pula sebaliknya. Indikasi untuk pembalikan arah menjadi tren ke bawah terjadi ketika persilangan kedua garis indikator terjadi di atas garis nol. Persilangan yang terjadi di luar dua ketentuan ini biasanya adalah fluktuasi biasa. Namun, bagaimanapun juga, konfirmasi final tetap berada pada bentuk chart yang tertera. Jadi awasi bentuk chart dan candle, baik warna, sumbu, dan tubuh candle, untuk mengkonfirmasi apakah indikasi yang diberikan kemungkinan besar benar atau tidak. Nah, demikian teknik sederhana yang kami jelaskan sesederhana mungkin sehingga menjadi video yang pendek tanpa kebanyakan basa-basi. Teknik ini biasanya disajikan dalam presentasi yang rumit dan kompleks, namun kami berusaha menyederhanakannya agar pemula bisa mencernanya, karena bisa menggambar garis support dan resistance saja baru merupakan awalan untuk memulai pertarungan. Video ini kami buat bukan untuk penjelasan padat dan menyeluruh tentang bagaimana menentukan apakah akan terjadi pembalikan arah di garis support dan resistance, namun sebagai permulaan untuk mulai memahaminya. Memahami psikologi di balik support dan resistance adalah esensial bagi setiap trader. Dengan pendekatan teknikal yang tajam dan sederhana, trader menengah dapat memanfaatkan level-level ini untuk mengidentifikasi peluang trading dengan risiko yang lebih rendah dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Dalam trading, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pasar seringkali menjadi kunci keberhasilan. Demikian sedikit penjelasan kali ini, semoga profit selalu menyertai Anda.